kajian kuliah subuh setiap hari Jumat yang diadakan oleh Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Bahrul Ulum, Sarjana Ekonomi Islam. Kepada Ustaz untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Tana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Agung Al-Falah, yang kami hormati segenap para alim ulama, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Al-Falah, kalau kita berbicara bulan Rajab itu pasti tidak akan terlepas dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan kalau kita berbicara Isra Mi'raj, pasti itu juga tidak akan terlepas dari yang namanya perintah sholat. Maka peristiwa Isra Mi'raj yang beberapa hari yang lalu yang kita peringati itu adalah perjalanan terbaik sepanjang masa, mungkin dibandingkan dengan perjalanan-perjalanan semua manusia yang ada di dunia. Nah, kalau kita pergi keluar kota, atau kita pergi keluar, atau kita pergi umroh, atau kita pergi liburan, yang dinanti biasanya adalah oleh-olehnya. Nah, kita keluar ya Pak, pergi ke pasar, itu biasa anak kita nunggu Pak oleh-olehnya mana, ada belikan kue enggak, ada belikan jajan enggak. Maka Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj juga membawakan oleh-oleh untuk kita, yaitu oleh-oleh berupa sholat. Sholat itulah yang menjadi mi'raj kita. Sholat itulah yang menjadi mi'raj kita. Mi'raj dalam arti majas, bukan seperti mi'rajnya Rasulullah. Kalau mi'rajnya Rasulullah itu naik ke langit itu dengan ruh dan jasad. Tapi mi'raj kita dengan sholat itu adalah dengan rohani kita. Maka banyak sekali di dalam Al-Quran itu bagaimana sholat itu adalah merupakan solusi
atas segala permasalahan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Bahwa apapun kita di dalam menjalani hidup itu, sabar plus sholat itu adalah menjadi suatu penolong. Tapi ingat, wa innaha lakabiratun, dan sholat itu sangat berat. Mungkin kita yang udah terbiasa di masjid ini, dulunya waktu pertama sekali kita melaksanakan sholat, dulunya entah dari waktu kecil atau entah mulai dari kapan, itu pasti melewati rasa yang berat untuk melaksanakan sholat. Maka sholat yang sudah diperintahkan oleh Allah ini, hendaknya mari kita ajak keluarga kita seperti apa yang difirmankannya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah di dalam menjalaninya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah di dalam menjalaninya. Kenapa? Karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Bahkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina fi sholatihim daimun. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kita ini manusia orangnya suka berkeluh kesah. Kita sebagai manusia ini suka berkeluh kesah. Kalau kita yang udah, mohon maaf, yang kita yang sudah tua-tua ya bapak-bapak, itu keluhannya pasti keluhan sakit. Sakit ini, sakit A, sakit B, sakit C. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Ketika tertimpa kesusahan dia akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan ketika dia mendapatkan harta, dia pelit. Ibaratnya gini, orang tuh kalau susah dibuat status pak di WA, di medsos, kalau dia tuh sedang menderita. Tapi coba tengok kalau dia sedang mendapatkan sesuatu kenikmatan, dia diam, ya, senyap. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatim daimun. Bukan sekedar sholat, alladzina hum fi sholatim daimun, yaitu orang yang sholatnya itu selalu dawam, selalu istiqomah. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu boleh dikatakan adalah harlahnya sholat. Harlah itu peringatan hari lahirnya sholat. Ya, kita harus memikirkan bagaimana yang belum pernah sholat, memikirkan bagaimana supaya dia sholat. Yang udah sholat memikirkan apakah dia sudah menguasai ilmu tentang sholat, sudah tahu tentang rukun dan fardu, rukun, syarat dan perkara yang batalkan sholat. Yang udah istiqomah bagaimana memikirkan bagaimana caranya dia sholatnya itu sempurna, ya, bisa jamaah. Yang sudah rutin jamaah berusaha bagaimana mungkin dia bisa menjalani sholat itu bisa istiqomah, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban itu ada beberapa peristiwa penting. Di antaranya adalah tahwilul kiblat. Tahwilul kiblat itu perubahan arah kiblat. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji atau pernah umroh pasti pernah singgah ke namanya Masjid Qiblatain, Pak. Masjid Qiblatain itu adalah masjid yang memiliki dua arah kiblat. Sejarahnya adalah dulu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah perintahkan sholat untuk menghadap Baitul Maqdis. Sholat untuk menghadap Baitul Maqdis. Supaya apa? Untuk menyenangkan orang Yahudi. Kenapa di Madinah
itu banyak orang Yahudi, kiblatnya mereka. Baitul Maqdis itu kiblatnya mereka. Nah, akhirnya kita kalau kemana pun kita singgah ke suatu kota atau kita singgah ke rumah orang itu biasanya kita berusaha mengikuti adat istiadat yang ada di tempat itu. Jadi tujuan Allah itu memerintahkan Rasulullah menghadap Baitul Maqdis itu adalah untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Walaupun itu menjadi bahan bulian, Pak. Bahan bulian itu bahan olokan. Kata orang Yahudi, Rasulullah Muhammad itu tidak cocok dengan agama kita, tapi dia malah sholat menghadap kiblat kita. Jadi omongan. Yang orang musyrik dari Mekah juga mengolok-olok. Katanya ngakunya Muhammad itu agamanya Nabi Ibrahim, tapi kok sholat tidak menghadap ke Masjidil Haram. Makanya di dalam hati Rasulullah itu tetap ada rasa kepengen bagaimana nanti sholat itu menghadap Masjidil Haram. Maka setiap kali Rasulullah sholat di Madinah itu, selesai sholat Rasulullah selalu menengadahkan wajahnya ke langit, berharap ada wahyu turun, ada malaikat Jibril turun bawa wahyu memerintahkan Rasulullah untuk menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Karena Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami melihat kamu selalu menengadahkan wajahmu ke atas langit. Falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Lalu Allah mengabulkan keinginan Rasulullah. Akhirnya waktu itu wahyu turun ketika Rasulullah sholat zuhur. Riwayat sholat zuhur. Nah, ini sholatnya itu pas rakaat ketiga keempat berputar, Pak, berputar 180 derajat. Rasulullah diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Maka inilah yang namanya perubahan. Namanya kalau di dalam istilah keilmuan itu namanya nasikh mansuh. Nasikh mansuh itu apa? Ada perubahan hukum. Ada perubahan hukum. Maka ini perubahan ini jadi bahan olokan lagi. Sebelumnya sudah menghadap Masjidil Haram, pindah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis. 16 bulan kemudian, 16 atau 17 bulan kemudian, Allah memberikan wahyu kepada Muhammad untuk berbalik lagi menghadap Masjidil Haram. Jadi kan olokan. Sebabnya kata orang musuh Islam itu ini plan. Kemarin A, sekarang B, balik lagi A. Coba Pak, kalau kita ada pemimpin kayak gitu kan, kita ngolok itu. Pemimpin bikin kebijakan misalnya, kemarin kebijakannya A, langsung berubah. Nah, ini berubah-ubah. Tak jelas nih agama Islam. Akhirnya banyak yang berbalik tuh, Pak. Atas bahkan ada wahyu perubahan itu banyak yang balik kanan istilahnya. Balik kanan itu apa? Murtad. Islam itu pelan-pelan. Padahal Allah melakukan itu adalah lina'lama may yattabi'ur rasul, untuk menguji orang umat Islam pada saat itu siapa yang setia, siapa yang percaya dengan Muhammad. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibaihi. Ini maknanya balik kanan atau murtad. Ya. Maka inilah tadi di dalam Islam itu ya, hukum sholat menghadap kiblat atau Masjidil Haram itu sudah mutlak, wajib. Maka hati-hati, Pak. Kadang-kadang orang nih ya, yang mohon maaf, yang pemikirannya agak liberal lah. Liberal itu bebas. Sholat itu tak apa-apa ngadap kemana saja. Dia pakai ayat tuh biasanya. Ayatnya apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Arah timur dan arah barat itu adalah milik Allah. Fa aina tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah kalian
menghadap Allah. Pakai ayat itu biasanya tuh dalilnya, orang sholat bebas menghadap arah mana saja. Padahal ayat ini asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya ayat ini itu berbicara tentang orang yang kebingungan mencari arah kiblat. Misalnya kita berada dalam suatu gedung, kita terkunci dan kita tidak tahu kemana arah kiblat. Itu silahkan kita berijtihad atau berusaha menetapkan dalam hati kita, meyakinkan dalam hati kita di mana arah kiblat itu. Itu tidak masalah. Bukan berlaku secara umum. Sholat ke masjid datang ada kesalahan, tidak tahu masjid kiblatnya di sini kan. Pakai ayat lah gitu, walillahi masyriq wal maghrib kan. Maka ini pentingnya kita belajar hukum itu jangan langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah ini maknanya panjang Pak ya. Kenapa tidak langsung? Karena kita tidak punya kapasitas untuk mempelajari atau memahami maksud yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Nah, kadang-kadang ada loh di dalam Al-Quran itu hukum yang sekilas itu berbeda. Contohnya apa? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli wa ikhraj. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya itu bisa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya itu bisa menikah lagi setelah setahun. Di dalam ayat lain, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa masa menunggu wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Sekilas ini kan berbeda. Oh ini padahal itu terjadi nasikh mansukh, terjadi revisi hukum. Apaan revisi hukum? Nah ini pentingnya. Kalau kita belajar hukum langsung sama Al-Quran, nah ini bahaya kan. Kita tidak tahu kenal istilah nasikh mansukh, tidak tahu yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, bisa salah gitu. Nah, itulah tadi peristiwa pemindahan arah kiblat yang terjadi bulan Sya'ban. Kemudian yang terjadi lagi di bulan Sya'ban itu adalah raf'ul a'mal, dilaporkannya amal kita. Biasanya itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah mengatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat kau puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Rasulullah mengatakan, Sya'ban itu adalah bulan yang biasa manusia lupa, dan pada bulan ini amal kita dilaporkan kepada Allah. Dan aku kepingin saat amalku dilaporkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Aku ingin dalam keadaan berpuasa. Ini insyaallah malam nisfu Sya'ban ini insyaallah jatuh pada malam Jumat Pak ya. Dan ini sangat istimewa sekali. Kenapa? Karena di dalam hadis itu ada diriwayatkan ulama itu ada 5 malam yang doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah awal bulan Rajab, yang kedua malam Jumat, yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Nah ini malam nisfu Sya'bannya bertepatan dengan malam Jumat, sangat istimewa. Kita harus banyak berdoa. Ya jangan berdoanya jangan tunggu malam nisfu Sya'ban, mulai dari sekarang membiasakan itu. Bapak Ibu sekalian, dilaporkannya amal kita kepada Allah itu tidak hanya terjadi di bulan Sya'ban. Ada lagi dilaporkan amal kita itu siang dan malam. Siang dan malam. Nah ini dijelaskan di dalam suatu hadis, yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti di dalam diri kita. Gampangannya beronde atau bersip-sip. Paham sip-sip Pak ya, kalau kita dalam dunia kerja itu kan bersip, bergonta-ganti pada diri
kita manusia itu ada malaikat malam, ada malaikat siang. Jadi kita nih Pak sebenarnya dikepung 4 malaikat. Malaikat kanan dan kiri adalah malaikat Raqib dan Atid sebagai pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Ada lagi malaikat hafadzah namanya, yang menjaga depan dan belakang kita. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Jadi berganti-ganti malaikat pagi datang jaga nanti sholat subuh sampai asar. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Malaikat itu berganti-ganti Pak, berganti-ganti jaga dari sholat subuh ke asar, nanti ganti lagi dari sholat asar ke sholat subuh. Dari sholat subuh malaikat yang menjaga kita itu naik ke langit, melapor kepada Allah. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Oh, tadi ketika aku naik ke langit ini, kata malaikat, aku tinggalkan si fulan sedang melakukan sholat. Dan kemarin ketika aku datang pada saat waktu asar, aku juga mendapati dia sedang sholat. Inilah yang namanya laporan harian. Kita tuh Pak biasa kalau kerja Pak ya, ada biasanya laporan harian Pak ya. Kalau kita kerja itu biasanya kalau kita kerja kantoran atau kerja, mohon maaf, biasanya kalau pegawai atau siapapun itu biasanya kalau kerja ada laporan harian. Ini laporan hasil kerja saya hari ini. Ada sifatnya laporan bulanan, biasanya kan ada gitu. Ada nanti yang laporannya setahun sekali, seperti nanti malah diskusi sahabat LPJ, laporan pertanggungjawaban kita selama satu tahun. Ada lagi sebenarnya laporan mingguan. Di dalam hadis dijelaskan Senin Kamis itu juga malaikat melapor kepada Allah, melapor kepada Allah. Ada juga laporan yang sifatnya seperti pada saat waktu zuhur. Maka di dalam hadis itu dijelaskan bahwa waktu zuhur itu pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Maka Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah memberikan sunnah kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Maka inilah ya, raf'ul amal namanya, laporan amal yang ada di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa di bulan Sya'ban itu ya, Allah menurunkan perintah sholawat. Sholawat ini banyak Pak Asyad. Kita sering mendengar man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Banyak lagi. Di antaranya juga sholawat itu juga bisa menghilangkan kefakiran. Ya. Ini amalan paling mudah Pak. Kok kita banyak utang atau kesulitan ekonomi, baca sholawat sebanyak-banyak. 1000 atau biasanya ada 313 kali. Terserahlah, sebanyak, tidak ada batasan. Dan yang istimewanya lagi, sholawat itu juga keberkahan dan kebaikannya bukan hanya bisa dirasakan oleh kita, tapi bisa dirasakan oleh anak dan keturunan kita. Itu ada hadisnya. Sholawat itu bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya kita, tapi juga oleh anak dan keturunan kita. Anak dan keturunan kita. Maka kalau kita ingin mendoakan anak-anak kita, ya banyak baca sholawat. Kesolehan seseorang itu kebaikannya bisa membawa kepada keturunan. Ini ada dalam ayat Al-Quran.
di dalam surah Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Salah satu kisahnya itu adalah fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir suatu saat waktu itu pernah memasuki suatu kota yang dimana beliau berdua pengen cari jamuan atau cari makan. Tapi ternyata penduduk di kota itu tidak ada yang mau, menolak semua, tak mau ngasih suguhan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir? Biasanya orang ditolak kayak gitu kan biasa marah Pak. Justru melakukan sesuatu yang tidak diduga. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama. Nabi Khidir menemukan suatu bangunan, katakanlah rumah Pak ya, yang saat itu mau roboh, dibetulkan sama Nabi Khidir. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama qala lahu syi'ta latakhalta 'alaihi ajra. Protes Nabi Musa, apa? Dan minta upah. Kita ini udah ditolak, dikasih makan tidak dikasih, tiba-tiba ente nih kapan gitu banyak, malah betulkan rumah orang. Akhirnya inilah apa penjelasan Nabi Khidir. Wa ammal jidalu fakana liulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Wa kana abuhuma sholihan. Dinding yang aku bangun itu adalah milik dua anak yatim yang di dalamnya tersimpan harta, dan bapak dari kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Bayangkan berkat keberkahan kesolehan bapaknya, anaknya terjaga. Wa kana abuhuma sholihan. Bahkan di dalam penjelasan tafsir itu dikatakan bahwa bapaknya ini adalah keturunan yang leluhur yang ketujuh Pak, jauh sekali. Bayangkan, kita mungkin kadang-kadang kerja Pak ya, mikirkan dunia, kita beli ini, beli sawah, beli tanah, beli rumah sebanyak-banyaknya untuk apa? Persiapan untuk anak cucu saya sampai 7 turunan, biar tak susah. Tapi tidak ada salahnya kita berusaha juga melakukan kebaikan, kesolehan kita. Kita berusaha menjadi orang baik, kita menjadi orang soleh. Tujuannya apa? Untuk menjaga anak cucu keturunan kita. Karena sebagaimana di dalam ayat tadi di dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan bahwa kesolehan kita itu bisa menjaga anak dan cucu kita dari bahaya. Tapi kita sebagai sebagai hamba Allah, jangan kok bergantung dengan hal-hal kayak ini. Karena ada di dalam penjelasan suatu ulama, barang siapa yang menyangka dia bisa selamat berkat ketakwaan kedua orang tuanya, dia pede Pak, bapak saya orang soleh, emak saya bolak-balik umroh, tenang ya, dia tak mau sholat. Itu sama seperti orang yang menyangka bisa kenyang tanpa makan dan hanya disebabkan oleh makannya kedua orang tua. Barang siapa yang menyangka dia bisa selamat dari akhirat, ya, kehidupan akhirat berkat ketakwaan karena ketakwaan kedua orang tuanya, maka itu sama saja dia menyangka dia mampu menghilangkan dahaga sebab orang tuanya yang bingung. Ya. Maka ini sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga anak keturunan kita, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan terutama di dalam menjalankan sholat. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini sedang dilanda banjir Pak ya, sedang dilanda banjir. Kemarin baru ya surat itu datang lagi air, terutama yang di hulu itu
saya tahu sekali di Ngapang itu banyak sekali yang terdampak adalah saudara-saudara kita yang muslim. Nah, itu gambaran ayat walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, itu tergambar sekali. Ya, naqsin minal amwal, hartanya habis. Bayangkan kulkasnya terendam air, itu nak nyelamatkan zaman kan tidak bisa. Ya, terendamnya udah mau sampai satu rumah. Mudah-mudahan senantiasa mereka yang terdampak itu diberikan kesabaran, diberikan kemudahan rezeki, dan diberikan ganti oleh Allah yang membedakan ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah subuh Jumatnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk Jumat depan, insya Allah tausiah subuh Jumat akan disampaikan oleh Ustadz Aufal Mahrum LC. Demikian kuliah subuh pada